Halo teman, selamat jumpa lagi dengan Ersu Channel. Dan Ersu Channel saat ini atau saat pengambilan video ini berada di Gedung Kebaktian Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Eklesia Lekik. Warga Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Eklesia Lekik berduka cita karena Gembala Senior GPDI Lekik, Bapak Pendeta Yermi Selan, menghadap Sang Halik atau menghadap Bapa di surga, dipanggil pulang pada tanggal 17 Juli 2021, dan saya berkesempatan ada melayat sekaligus melakukan coverage atau meliput suasana kedukaan yang terjadi di Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Eklesia Lekik. Ya teman-teman, saat ini Badan Pengurus Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berada di dalam ruang gereja GPDI, melayat dan akan melakukan doa pada malam hari ini bersama keluarga, anak-anak dari almarhum, dan tentu pengurus Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Eklesia Lekik. Ya teman, sesaat lagi akan dilangsungkan doa karena Majelis Daerah Pengurus MD atau Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sore tadi baru tiba di rumah duka, dan pada malam harinya Senin 19 Juli 2021 akan melakukan doa bersama di samping keranda jenazah dari almarhum Pendeta Yermi Selan. Pengurus majelis daerah sudah dan sedang mengelilingi jenazah dari almarhum. Sesaat lagi akan dilakukan doa bersama. Segenap pengurus Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Ba'a dan sekitarnya dan keluarga sudah mengelilingi keranda jenazah dari almarhum. Sudah lagi apa yang dikerjakan selama hidup sia-sia di hadapan Tuhan. Kecuali kita yang ditinggalkan, istri, anak-anak, cucu, kita saling mendoakan supaya kita tambah kuat menghadapi situasi ini, dan Tuhan pasti memberikan kehiburan dalam
Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan kami manusia. Yesus juru selamat pada dosa kami, yang mempercayakan kami ada di dalam bendang anggur-Mu. Roh Kudus penolong penghibur kami. Malam ini kami ada di sini Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu yang Engkau mengadakan perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang hebat. Dengan memanggil kembali hamba-Mu yang Engkau pilih dan tetapkan berpuluh-puluh tahun melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, di Rote dan seluruh NTT. Kami bangga dan bersyukur kepada Bapa. Hamba-Mu Tuhan sudah bawa dia mengerjakan pekerjaan yang mulia dan agung. Itulah sebabnya Tuhan, 2 hari yang lalu Tuhan sudah berkenan memanggil kembali hamba-Mu ke pangkuan keselamatan. Terima kasih. Sesungguhnya apa yang Bapa lakukan indah bagi kami Bapa di surga. Firman-Mu yang Tuhan menjanjikan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena dia akan berhenti dan beristirahat. Kami bersyukur Engkau mengadakan perkara yang hebat, perkara yang ajaib. Kami sangat menghormati karya-Mu Bapa di surga. Dan malam ini kami ada di sini, anggota MD bersama teman kami sebagai penasihat kami. Tuhan saya berkenan memanggilnya duluan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urusan selanjutnya kami percaya Tuhan menyediakan suatu tempat yang sangat layak bagi hamba-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Acara masih berlangsung, besok pemakaman kami serahkan kesemuanya ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Mengambil alih, Roh Kudus memimpin, mengurapi dan memberkati. Semua cara dapat berlangsung dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak, istri, kesayangan yang ditinggalkan Tuhan. Ketabahan, kekuatan, penghiburan daripada-Mu melimpah di hati mereka Bapa. Tuhan yang melukai pesan firman-Mu, Tuhan juga yang akan membebat hati mereka Bapa di surga. Anak, cucu, istri, bahkan seluruh jemaat yang ada di sini, Tuhan beri penghiburan, ketabahan dan kekuatan iman, supaya Tuhan walaupun Tuhan berkenan memanggil kembali yang mereka sangat mengasihi dan kami semua sangat mengasihinya, tapi Tuhan tidak mengizinkan kami untuk lemah ya Tuhan, berlarut-larut Tuhan. Tetapi kami akan terhibur oleh kuat kuasa yang dahsyat dan hebat itu. Dan tetap kami setia puji muliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sebab kita besarkan surat acara ya Tuhan malam ini sampai besok. Ya Roh Kudus mengambil alih. Kami percaya kami semua akan dihiburkan dan dikuatkan ya Bapa. Kami terus setia dalam mengiring Engkau dan melayani Tuhan. Memberkati pekerjaan yang besar di tempat ini Bapa di surga. Kalau pekerjaan jadi seperti ini bukan hebat hamba-Mu, tapi ada pembelaan dan pertolongan penyertaan daripada Tuhan. Kami harus kembalikan puji syukur hormat kepada Tuhan yang sudah mengadakan perkara yang besar. Dibangunnya jemaat yang ada di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa dan permohonan kami Bapa, dan sekali lagi seluruh acara yang berlangsung malam ini dan besok jadi dalam tuntunan kuat kuasa-Mu Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Teman doa bersama oleh Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Nusa Tenggara Timur telah dilakukan, dan jemaat dalam jumlah yang terbatas masih berada di dalam gedung kebaktian GPD Eklesia Lekik ini hingga tentu pada esok hari almarhum Pendeta Jeremy Selan akan dimakamkan. Kita nanti akan bincang-bincang dengan salah seorang anak tentang sakitnya almarhum, kemudian menghadap Sang Bapa di surga. Baik teman, RSU Channel masih berada di Gereja Pantai Kosta di Indonesia Eklesia Lekik dalam suasana kedukaan yang terjadi bagi jemaat GPD Eklesia Lekik dengan berpulangnya Bapak Pendeta Jeremy Selan, Gembala Senior di GPD Eklesia Lekik, dan kita sudah bersama-sama dengan Bapak Pendeta David Selan,
putra tertua dari Bapak Pendeta almarhum. Kita akan mendapatkan sedikit informasi tentang sakit, bahkan sampai perawatan dan meninggalnya almarhum Bapak Pendeta David. Tentu jemaat berduka, masyarakat Rotendao juga berduka karena seorang hamba Tuhan senior yang selain dalam pelayanan juga dalam Kabupaten Rotendao juga berpartisipasi aktif. Bisa kita dapatkan atau masyarakat bisa mungkin kita mendapatkan informasi tentang sakitnya Om ini, Bapak Pendeta Denny, sakitnya Bapak Pendeta Yermi, kemudian dirawat dan dirujuk ke Kupang, kemudian dipanggil pulang Tuhan. Baik, terima kasih. Jadi sedikit cerita tentang riwayat sakit dari Papa kami. Iya. Kurang lebih tanggal 7 kemarin beliau mengalami 7 bulan Juli ya, Pak 7 Denny. Juli kemarin. Iya. Itu untuk yang ketiga kali beliau masuk rumah sakit dan dirawat di rumah sakit umum Ba'a. Iya. Dengan keluhan pembengkakan pada bagian kaki dan hampir seluruh tubuh sampai di wajah. Iya. Lalu setelah mendapat pertolongan 2 hari di sana, ternyata tidak ada perubahan dan beliau harus dirujuk ke Kupang. Itu dia diagnosanya Menurut dan beliau ini sesuai pemeriksaan di Rote, diagnosa penyakit itu beliau sudah komplikasi. Iya. Jadi gagal ginjal, Iya. gagal jantung, gagal paru, Iya. dan hati. Iya. Iya. Ya. Dan beliau juga masuk itu dengan pertama kedua dengan serangan stroke. Iya. Bermasalah juga. Nah, kita bawa ke Kupang tanggal 9 Dengan Demonim Air kalau tidak salah. Demonim Air Iya. dengan pesawat Demonim Air. Kita sampai hari itu juga malam langsung dibawa ke rumah sakit Siloam dan mendapat pertolongan di sana. Beliau besoknya setelah melalui swab Ke PCR. Kupang tanggal berapa ya Pak Denia? Ke Kupangnya Ke Kupang tanggal 9 9 Jumat ya? 9 Juli. Iya. Ya. Dan sesudah sampai di Kupang mendapat perawatan di ruang ICU ya, rumah sakit umum, lalu dilakukan cuci darah. Iya. Selama seminggu itu sebanyak 4 kali. Iya. Ya. Dan dalam keadaan tidak sadarkan Tidak sadar dari Rote sudah dalam kondisi ya, begitu tiba di Kupang tidak sadarkan tidak sadar. diri. Iya. Sampai dirawat 7 hari, memasuki hari ke-8 beliau menghembuskan nafas yang Di rumah sakit di rumah sakit Siloam. Kupang pada hari Sabtu tanggal 17 Juli Iya. pukul 3 pagi. Ya. Dalam posisi usia, Om sudah posisi usia berapa? Dalam usia 70 tahun 20 hari meninggal. Posisi angka 7 semua ya Bapak Denia. Mungkin ada mulai sakit tanggal 7, kemudian dipanggil pulang Tuhan Tanggal 7 17 ya, ulang tahun. dan pada posisi 70 tahun. Bisa ada hubungannya Alkitabiah juga bahwa usia manusia itu 70 tahun ya. Iya. Dan secara iman. Jadi kami bersyukur juga karena Alkitab berkata bahwa umur manusia 70 tahun lebih Pas, adalah penderitaan. bonus dan penderitaan. Iya, dan itu Artinya tidak terjadi. bahwa Papa memang mencapai usia maksimal yang Alkitab katakan, Iya. dan beliau tidak menderita. Ya. Amin. Ya. Pak Denny, Pada Om meninggalkan berapa anak dan berapa cucu dari keluarga semua? kami anak 3 orang Iya, dan 7 cucu 7 cucu ya. dengan ya. Bisa sedikit jemaat yang Om gembalakan ini sudah sejak kapan mulai Pelayanan di tempat ini dimulai sejak tahun 1975. 75? Iya. Termasuk perintis Om? Termasuk ya Perintis. 2 tahun di GPDI Namodale, Pak. Iya. Ya, jadi Iya. 2 tahun ditambah dengan 46 tahun. Jadi kurang lebih beliau ada di Rote dalam pelayanan selama 48 tahun. Sebagian umur Om di Ya, beliau menghabiskan pelayanan di ladang lebih dari Tuhan. setengah usianya dalam pelayanan di Rotendao. Om meninggalkan jemaat Eklesia GPD Eklesia ini sudah berapa kakak?
Bapak Pendeta? Saya kurang tahu jumlah kakak. Iya, mungkin yang lebih tahu tapi kok. kurang lebih di Lekik ini 2 Jiwa. penggembalaan. Iya. Jadi satu di Lekik, satu di Oilunggu. Di Iya. Lekik ini kurang lebih ada 1.500 jiwa. Iya, iya. Sedangkan di Oilunggu itu mungkin 100-an lebih. Iya. 150. Karena usia pelayanan di sini sudah dilanjutkan oleh anak-anak ya, Pak Den ya, Iya. di GPDI. Kalau di GPDI ya kita sedang mempersiapkan hari ini sehingga nanti besok kemungkinan akan dilantik juga. Iya, oleh MD. Oleh MD. Besok pemakaman kan kita masih dalam kondisi COVID ini ya, Bapak Pendeta ya, semuanya tentu dalam format COVID. Betul. Ada pembatasan dan lain-lain. Besok kita pemakamannya jam berapa, Bapak Pendeta? Jam 10 Wita. Anak-anak semua keluarga dekat sudah ada di sini ya. Semua sudah. Semua ada. Dan tentu keluarga tentu menyampaikan terima kasih untuk berbagai bentuk kepedulian yang terjadi selama ini. Tetap juga keluarga mengharapkan kita taati semua protokol yang ada untuk semua yang datang pada besok ya. Jadi memang kami sangat berharap supaya sebagai warga negara yang baik, kita semua yang hadir tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Kita mendukung juga setiap keputusan pemerintah yang diambil, karena sudah pasti bahwa semua itu untuk kebersamaan, untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Pak Denny untuk sedikit informasi tentang sakitnya Om, kemudian waktu dan hal-hal lain terkait pemakaman besok. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Tuhan memberkati, Roh Kudus menghibur kita semua Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Baik teman, inilah perbincangan singkat dengan Pak David Selan, putra tertua dari almarhum, sekitar sakitnya almarhum kemudian pada meninggalnya. Dan inilah yang dapat RSU Channel hadirkan, sajikan untuk teman semuanya malam menjelang pemakaman jenazah almarhum Pendeta Jeremy Selan. Terima kasih untuk semuanya dan mudah-mudahan pada bagian kedua besok pada proses pemakaman RSU Channel kembali bisa menghadirkan konten. Dari GPDI Eklesia Lekik, RSU Channel Speak Up with Ernest untuk teman semuanya. RSU Channel, swear cover deep inside.